Yang ketiga, ini dia yang lagi ramai sekarang nih. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islam, buang jenggot. Mengapain jenggot kita piara? Itu adat Arab, itu budaya Arab, itu bukan ajaran Islam. Jenggot dipanjang-panjangin, makin panjang jenggot, makin goblok ente. Saudara, dalam mazhab Imam Syafi'i jenggot memang tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi dalam beberapa mazhab yang lain jenggot itu wajib. Terlepas daripada perbedaan pendapat, memanjangkan jenggot itu, saudara, tidak lain dan tidak bukan merupakan ajaran Nabi. Nabi yang ngajarin, Nabi yang suruh umatnya, saudara. Dan nggak sampai di situ, Nabi mengamalkannya, saudara. Nabi pakai jenggot. Jadi kalau pakai jenggot itu goblok, berarti Nabi goblok dong. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ternyata yang ngomong begitu bapaknya pakai jenggot, berarti bapaknya sudah. Dan kita punya fotonya. Dulu dia ini sekolah, saudara, di Ummul Qura. Dulu kuliahnya di Ummul Qura di kota Mekah. Nah, waktu dia kuliah pakai jenggot, berarti saat itu goblok. Masya Allah. Saudara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU ada jenggotnya gak? Berarti goblok loh. Wali Songo ada jenggotnya gak? Berarti goblok dong. Bukan Wali Songo yang goblok, bukan pendiri NU yang goblok, lu yang goblok. Betul? Betul? Sampai sewot bener sama jenggot dia sewot. Nggak boleh begitu. Profesor doktor kok sewot sama jenggot? Jangan-jangan profesor doktornya urusan pejenggotan dari. Innalillahi inna ilaihi raji'un. Saudara, umat Islam kaum lelaki yang ngajarkan untuk piara jenggot siapa? Nabi. Dalam mazhab Syafi'i wajib atau sunnah? Nah, kalau sunnah, saudara, kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal dosa gak? Nggak usah dipermasalahkan. Yang punya jenggot piara, yang nggak punya jenggot yang nggak apa-apa. Kadang-kadang dipaksa-paksa, jenggotnya selembar dipaksa dibiar. Cuma selembar satu kayak gantungan kunci. Jangan dipaksa. Yang punya jenggot piara, yang nggak punya jenggot nggak usah dipaksa, karena jenggot hukumnya Nah, tapi yang jelas kalau Nabi yang ngajarin, saudara, berarti jenggot itu budaya Arab atau ajaran Islam? Jawab dan kompak, budaya Arab atau ajaran Islam? Siapa yang mengajarkan tentang jenggot? Siapa yang mengajarkan tentang jenggot? Takbir. Kalau Nabi yang mengajarkan berarti salah atau benar? Jelek atau bagus? Perlu dijaga tidak? Perlu diikuti tidak? Jadi kalau ada mengatakan orang berjenggot goblok, ngawur tidak? Orang tersebut cerdas atau goblok? Cerdas atau goblok? Takbir. Shallu ala Nabi. Tapi bingung kok orang goblok jadi ketua PBNU ya? Mikir lagi sudah. Makanya orang NU nggak boleh diam. Mau nggak dipimpin orang goblok? Mau tidak mau dipimpin orang goblok? Siap jaga NU, siap bela NU, siap bersihkan NU dari orang goblok. Takbir. Sallu ala Nabi. Udah berapa barusan? 3. Keempat tuh yang pertama, ini urusan ambil Islam, buang Arab, kan baru 3. Ambil Islam, buang salam. Ambil Islam, buang jilbab. Ambil Islam, buang jenggot. Kan begitu kan? Sekarang jadi yang keberapa? Apa mereka bilang ambil Islam, buang Arab? Maka itu kalau baca Al-Quran nggak perlu pakai langgam Arab. Mau ngapain baca Al-Quran pakai langgam Arab? Kita di bangsa Indonesia, kita di masyarakat Nusantara,
langgam Arab? Hah? Mau dijajah sama Arab? Mau diperbudak sama Arab? Mau ngapain kamu diarabkan? Baca Al-Quran dengan langgam daerah. Luar biasa. Makanya jangan kaget pada tanggal 15 Mei tahun 2015 ketika diadakan acara Isra Mi'raj di Istana Presiden RI di Jakarta, saudara, pembaca Al-Qur'annya membaca Al-Qur'an dengan langgam dalang pewayangan. Betul? Ada yang lihat? Ada lihat di TV? Lihat di YouTube? Tahu rekamannya? Bukan fitnah, saudara. Dibaca di istana, depan presiden, depan menteri-menteri, saudara, di depan tamu-tamu negara, saudara, ditayangkan di televisi. Jutaan orang Indonesia menyaksikannya, saudara. Coba kita lihat, ini bagian daripada perjuangan mereka. Ya, mereka menginginkan buang itu Arabnya, ambil Islamnya, cukup ambil Al-Qur'annya, baca itu Al-Qur'an, tidak perlu dengan langgam Arab, tapi baca dengan langgam Nusantara. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini ngomong-ngomong semua yang saya kasih jawaban kira-kira paham gak? Kan lu gak nyatet, ntar sampai rumah lupa. Kalau yang merekam bisa denger lagi rekamannya. Betul? Makanya lain kali tablik akbar bawa buku. Bawa apa? Bawa buku, bawa pulpen. Palingan panitia bingung kok pada bawa buku semua kayak anak SD. Qayyidul ilma bil kitabah. Catat, ikat itu ilmu dengan tulisan, saudara, supaya nanti sampai di rumah ingat tadi Habib ngomong apa ya, 1, 2, 3, 4, jawabnya begini, tulis. Nah kalau sekarang nggak sempat tulis, nanti sampai rumah jangan tidur dulu, nulis dulu, jangan sampai lu setuju? Betul? Pokoknya nggak nulis besok pantatnya bisulan. Jangan diaminin. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Amin. Baik, saya mau tanya, jawab jangan. Siap dengar jawabannya? Betul? Saudara, Al-Quranul Karim adalah kitab Allah. Kitab Allah, kitab suci, mulia, agung, suci, tidak boleh disembarangi, saudara. Oleh karenanya dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh seorang sahabatnya, mal muradu bitartil, apa yang dimaksud dengan tartil? Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, tartil ialah i'ta'ul hurufi huquqaha, memberikan setiap huruf Al-Quran sesuai dengan hak-haknya, saudara. Setiap huruf Al-Quran punya hak pembacaan. Bagaimana cara pengucapannya, dari mana makharijul hurufnya, saudara. Enggak sampai di situ, bagaimana munculnya bunyi-bunyi suara itu, saudara. Enggak sampai di situ, bagaimana pengucapannya ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lain. Muncul ilmu tajwid, saudara. Ada tentang idharnya, ikhfa'nya, idghamnya, saudara. Belum lagi iklabnya, saudara, qalqalahnya, dan seterusnya, saudara. Enggak boleh sembarangan baca Al-Quran. Al-Quran punya aturan, Al-Quran punya tata tertib, Al-Quran punya syarat, punya adab untuk membacanya, saudara. Termasuk tentang qiraatnya, saudara. Nggak boleh ada seorang walaupun dia ahli qiraat sembarangan membaca Al-Quran dengan qiraat yang sadah, dengan qiraat yang dhaifah. Dia wajib untuk membaca dengan qiraat yang mutawatirah, saudara. Qiraat yang mutawatirah, saudara, diantaranya ada 7 qiraat. Ada yang berpendapat 10 qiraat sampai 14 qiraat, saudara. Nggak boleh sembarangan menciptakan qiraat tanpa sanad bersambung kepada Nabi, saudara. Karena setiap qiraat para imam qiraat itu punya sanad muttasil,
dia dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, sampai dari sahabat Nabi, sampai dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, nggak boleh sembarangan baca Quran, saudara. Kira-kira jelas tidak? Lalu kalau soal langgam bagaimana? Nabi yang suruh, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, Iqra'ul Quran biluhunil Arabi, bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Nabi yang suruh, saudara. Masya Allah, ada orang nanya, kenapa sih baca Al-Quran harus dengan langgam Arab? Jawabnya gampang, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Jawa, silakan baca dengan langgam Jawa, saudara. Ini Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, saudara. Saya mau tanya, kalau ada orang ngomong bahasa Sunda pakai logat Betawi, enak enggak? Enggak enak. Orang Sunda dua kesel, apa-apaan ngomong seenaknya. Saya mau tanya, saudara, kalau ada orang dari luar Jakarta, katakan dari Jawa, masuk ke Jakarta, baru sehari sok ngomong lu gue, udah gitu logat Jawanya medok, enak apa enggak? Enggak enak, saudara. Atau orang ngomong bahasa Inggris begini, I'm going to Bandung. Saya mau tanya, enak apa enggak? Enak apa enggak? Orang pada larang nggak mau kalah dengar orang ngomong begitu, langsung dia ngomong, how are you? Are you fina? Fine, dia baca fina, saudara. Saya mau tanya, bahasa Inggris begitu enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak bisa. Bahasa Inggris, saudara, dibaca dengan notasi Inggris. Bahasa Sunda baca dengan notasi Sunda. Bahasa Jawa baca dengan notasi Jawa. Nah, Al-Quran bahasa apa? Jawab semua, Al-Quran bahasa apa? Al-Quran bahasa apa? Berarti yang tepat dibaca dengan notasi Arab. Jangan langsung dibilang, mau ngapain dijajah Arab? Ini etika, ini adat, ini syarat. Nggak boleh sembarangan baca Al-Quran, saudara. Menteri Agama jawab. Kata Menteri Agama, nggak apa-apa, ini kan kombinasi budaya. Iya, ini dia cacing pasir. Jawab jangan. Jawab jangan. Kalau kombinasi budaya itu boleh jadi dalil, saudara, maka kalau hari ini Al-Quran boleh dibaca dengan langgam Jawa, dengan langgam dalang pewayangan, berarti besok orang Jawa Barat nggak mau kalah baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan. Ya kalau dengan dalang boleh, kenapa Jaipongan nggak boleh? Saudara, nanti orang Betawi nggak mau kalah baca Al-Quran dengan langgam Gambang Kromong atau dengan langgam ondel-ondel. Saudara, saya mau tanya, jadi ngawur tidak? Jadi kacau tidak? Kalau dengan langgam dalang pewayangan boleh, saudara, kalau kita biarkan besok orang baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan, dengan langgam Gambang Kromong, ke depan bahkan orang akan baca Al-Quran dengan langgam dangdutan, dengan disco, dengan rock and roll, blues, kurang ajar. Ngomong, saudara, budaya. Kemudian saudara pejabat ngomong, udahlah Habib, jangan dibesar-besarkan. Beberapa pejabat telepon saya, Habib jangan dibesar-besarkan, karena dari situ, dari Sabang sampai Merauke di mana saya hadir, kita hantam, tidak kita berikan kesempatan untuk mereka mempermainkan Al-Quran. Apa mereka bilang, udah Habib, ini kan istana presiden, nah tolong dihormatilah. Oh ya, mau dihormati? Saya hanya bisa menghormati orang yang menghormati Al-Quran. Saya hanya bisa memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Orang yang meremehkan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, kami Allah, kita akan hinakan dia sebagaimana dia hinakan Al-Quran, sudah. Takbir. Ini pejabat ngerayu baik. Saya bilang sekarang begini, kalau memang Anda katakan seperti itu, baiklah, saya punya usul. Saya nggak protes lagi, tapi saya punya usul. Tapi jangan coba-coba ditolak, saya punya usul. Apa Habib? Begini, waktu itu saya bicara sebelum tanggal 17 Agustus. Saya katakan kepada para pejabat, nanti tanggal 17 Agustus itu di Istana Presiden ada peringatan HUT RI. Betul? Nah, saya usul
nanti Bapak Presiden memimpin, yaitu membawakan lagu Indonesia Raya dengan langgam Jawa. Kan Nusantara, jangan lagu Indonesia dengan langgam Indonesia saja dong. Hargai dong orang Jawa, hargai dong orang Sunda, hargai dong orang Betawi. Atau paling tidak karena ada di Jakarta, ya bawakanlah Indonesia Raya dengan langgam nonton ondel-ondel atau lagu Cicak Rowo. Boleh gak? Saudara tahu lagu ondel-ondel? Nah, orang Betawi punya lagu, tahu gak? Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok Indonesia tanah airku, oi. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, apa boleh lagu Indonesia Raya dinyanyikan begitu? Nggak boleh, saudara. Ada undang-undangnya, saudara. Undang-undang nomor 24 tahun 2009, lambang negara tidak boleh direcehkan, saudara. Siapa yang melecehkan lambang negara, sekurang-kurangnya dipenjara 5 tahun, saudara. Nggak boleh. Apa itu lambang negara? Lambang Garuda Pancasila, kemudian bendera merah putih, termasuk lagu Indonesia Raya, saudara. Ini pejabat bilang nggak mungkin, nggak boleh. Kalau lagu Indonesia Raya tidak boleh dihinakan, kalau lagu Indonesia Raya tidak boleh diubah-ubah cara membawakannya, dengan hak apa kau baca Al-Quran dengan langgam dalam pewayangan? Kurang ajar. Takbir. Ini Al-Quran, kitab suci, kitab agung, kitab mulia, kitabullah. Gak boleh kau sembarangan. Insya Allah. Giliran lagu Indonesia Raya nggak berani diubah, giliran Al-Quran diubah. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Anda biar tahu, saudara, Bung Karno, pahlawan bangsa, orang besar, kalau bikin acara pembacaan Al-Quran nggak pernah mengganti langgamnya dengan langgam Jawa, saudara. Presiden Soeharto 32 tahun jadi presiden, saudara, ditakuti oleh musuh-musuhnya, disegani oleh kawan-kawannya, dikenal galak, saudara, diktator, saudara. Tapi sekeras-kerasnya Soeharto, setiap menggelar Isra Mi'raj membaca Al-Quran dengan langgam semestinya, saudara. Gak pernah Soeharto mengganti dengan langgam Jawa, padahal Soeharto sangat Jawa, cinta kepada budaya Jawa, tata krama Jawa. Tapi untuk Al-Quran gak berani sang jenderal untuk merubahnya. Betul? Begitu juga saudara Habibie ketika menjadi presiden, walaupun hanya sebentar, profesor, doktor, insinyur, orang pintar, bisa bikin pesawat terbang, saudara. Tapi kalau kelar baca Al-Quran gak berani untuk merubah-ubahnya, saudara. Begitu juga Gus Dur, sekalipun kontroversial, sudah enggak, Gus Dur gak pernah berani ubah-ubah baca Al-Quran, sudah. Walaupun pernyataannya sering menimbulkan kegaduhan, kontroversial, tapi dalam prakteknya Gus Durnya, Megawatinya, SBY-nya tidak berani di dalam pembacaan Al-Quran untuk merubah dengan sembarangan langgam. Giliran Jokodok, merubah bacaan. Dia nih susahnya nih kalau punya presiden tukang mebel. Habib jangan menghina. Enggak, saya tidak menghina, saudara. Saya bela Al-Quran, saya bela Al-Quran. Saya tidak ridho Al-Quran dipermainkan. Hei presiden, silakan urus ekonomi, silakan urus politik, silakan itu urus, saudara, rupiah yang terus menerus menurun, silakan urus itu untuk membuka lapangan kerja. Jangan kau obok-obok agama. Betul? Takbir. Agama lu obok-obok, gue ngadepin. Siap bela Islam? Saya mau tanya, Al-Quran itu suci tidak? Agung tidak? Mulia tidak? Siap bela Al-Quran? Siap jaga Al-Quran? Siap sucikan Al-Quran? Takbir. Sallu ala Nabi.